Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Suara Merdeka, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Merdeka TV Bero Banyumas. Nah, untuk siang hari ini kita kembali dengan episode yang baru tentunya, dengan narasumber yang baru lagi dan berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di sini ada bersama saya Dina Arifa, ada Laika Haira. Boleh saya hai ke sedulur? Halo, sedulur. Oke, hai. Di sini ada Laika Haira. Boleh dijelaskan Laika Haira dari mana dan berkuliah di mana atau jurusannya apa gitu? Oke. Nama aku Laika Haira Sasabil. Sekarang itu aku emang tinggalnya di Purwokerto gitu ya, tepatnya di Sumampir. Nah, sekarang aku itu berkuliah di Universitas Amikom Purwokerto. Kebetulan aku emang mahasiswa ilmu komunikasi dan saat ini aku semester 4. Kayak gitu. Oke, jadi Kak Laika ini semester 4 ya? Oke, Betul. semester 4 dari Purwokerto, dari Amikom Oke, Purwokerto. Jadi Kak Laika ini sangat menarik guys dari Instagramnya. Jadi ada Instagram, ada TikTok juga ya Kak? Iya, betul. Iya, dari TikTok. Jadi kayak, oh ini siapa sih cantik banget dari Purwokerto, katanya ini dari Amikom juga deh gitu. Terus kayak FYP terus, FYP mulu gitu. Jadi kita kepo, ini siapa sih gitu. Kok kayak cantik banget, ternyata konten kreator. Iya, betul. Iya, boleh dijelaskan mungkin awal mulanya nih. Awal mula terjun ke dunia konten kreator ini gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya awal mula banget itu tuh pas aku SD ya Kak, dan itu platformnya tuh belum TikTok. Apa itu? Masih Musical.ly. Mungkin di sini Musical.ly. ada ya, pasti banyak juga nih yang main juga kayaknya ya. Iya tuh, teman-teman. Musical.ly. Aku itu main Musical.ly itu sebenarnya ikut dari kakak aku sih. Jadi itu kakak aku emang awal mulanya tuh kakak aku duluan yang main Musical.ly kayak gitu. Terus akhirnya aku tertarik gitu. Pengen gitu? Iya, aku pengen ikutan. FOMO gitu ya. Terus? Ya udah, akhirnya aku ikut main Musical.ly. Terus itu sampai tahun 2019 kayak deh. 2019 itu SD. Terus akhirnya COVID kan. Iya, Setelah itu betul. udah nggak aktif lagi dan kakak aku juga hiatus, aku juga ikut hiatus. Hiatus tuh maksudnya Istirahat bukan, gitu. jadi bukan hiatus dari sosmed bener nggak Iya, punya akun ya Kak, betul. tapi itu punya akun sosial media tapi untuk teman-teman aja, kayak gitu. Jadi bukan public gitu. Iya, Jadi betul. kan awalnya emang Musical.ly kan lumayan banyak yang kenal nih. Nah, rame akhirnya ya? rame. Akhirnya pas tahun 2019 udah tuh. Jadi ya udah kita benar-benar hiatus off aja. Terus akhirnya ya singkat cerita aku itu pindah Kak. Pindah kan. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Aku itu dari Depok ya. Dulu tuh di Depok. Terus tahun 2021 aku tuh pindah. Oh, pindah ke sini. Aku pindah ke Purwokerto buat masuk SMA. Itu posisi masih COVID ya. Ya udah aku masuk SMA tahun 2021. Aku ya pendidikan SMA kan, dan itu aku masih off aja sih. Masih benar punya akun yang buat teman-teman aja gitu, bukan yang on public kayak gitu. Terus akhirnya tibalah aku itu udah wisuda. Wisuda SMA. Iya. Itu bulan Mei kalau nggak salah, Mei 2024. Itu aku udah lulus SMA tuh, udah wisuda. Aku tuh bingung Kak, kayak kan aku posisinya lagi libur ya. Setelah wisuda kan libur tuh, libur panjang. Betul, libur panjang. Aku bingung kayak aku pengen deh ngelakuin sesuatu gitu, pengen cari kegiatan Gabut nih. ya? Gabut, kayak aduh bosen deh gitu-gitu doang selama libur, kayak liburan enggak, terus kayak aduh aku mau ngapain ya, aku tuh pengen deh ngelakuin sesuatu gitu. Sampai akhirnya aku tuh iseng banget Kak, jadi ini bener-bener pure, aku tuh iseng aja. Ya, apa tuh? Aku iseng banget mau bikin konten fashion gitu loh. Sesimpel kayak ini loh outfit check Hari aku ini hari gitu. ini. Dan dulu tuh aku masih fokusnya tuh di story aja, di story IG tuh aku kayak fit check yang benar-benar cuman short video gitu, terus ditambahin musik, udah kayak gitu aja. Terus ternyata ya setelah itu aku iseng kan masukin ke Instagram Feeds juga sama Instagram Reels. Itu masih tuh fokusnya tuh masih yang fashion, kayak outfit check kayak gitu loh. Terus kok tiba-tiba ada satu postingan aku tuh yang membludak. Wah. Iya, itu ada di pin posan aku itu. Sebenarnya foto biasa aja sih Kak, foto lagi di Houters. Kalau tahu ya Houters. Oh, yang di Sokaraja. Di Houters Sokaraja itu pure ya udah kayak foto biasa aja. Itu sampai saat ini tuh kalau nggak salah 100 ribuan deh likes-nya. Gila, keren banget. Itu tuh bulan Juli.
Juli tahun berapa tuh? 2024. Nah, karena itu ternyata membludak kan. Terus orang-orang tuh kayak, kok ini bukannya Laika yang dulu ya? Kayak gitu. Yang di Musical.ly di gitu Musical.ly ya? ada juga yang kayak gitu, banyak. Kok kayak kenal ya? Ini Laika yang Musical.ly. Berarti kamu bukan bacain sih? satu-satu komennya itu? Iya, iya. Oh, Aku kaget ya. Oh, ternyata masih pada inget kayak gitu. lucu. Terus akhirnya ya udah kan, aku lanjut lagi bikin video iseng-iseng. Terus alhamdulillah ya tuh ada loh Kak, tiba-tiba tuh brand yang nge-reach out gitu. Brand fashion, tapi menurut aku itu masih UMKM sih ya, brand kecil lah ya. Iya. Brand fashion kecil gitu. Terus nge-reach out aku, pengen kerjasama, kayak gitu. Tapi kalau nggak salah awalannya tuh emang aku masih buka trade dulu, barter ya, barter value. Jadi aku memang nggak di paid ya, nggak dibayar. Belum, gitu. Aku biasanya pas awal-awal banget, karena aku masih kayak baru banget muncul lagi, aku kaget ya, aku belum punya red card kayak gitu. Jadi yaudah deh gitu, mungkin lumayan ya kayak dapat buka peluang yang lain nih gitu. Sebetulnya ini jadi opportunity aku buat selanjutnya kayak gitu kan. Yaudah aku iya Kak, boleh Kak. Terus akhirnya dari brand-brand kecil, terus akhirnya ada yang paid juga, tapi itu masih yang rate kecil banget kayak gitu. Karena aku juga bingung ya, ini gimana? Aku belum punya red card kayak gitu. Jadi ya udah, kayak aku masih kasih yang kecil aja rate-nya kayak gitu. Terus ya udah sampai akhirnya sekarang tuh lama-kelamaan aku fokusnya tuh udah agak berubah, atau niche-nya tuh aku nggak cuma fashion. Kayak yang lain. Aku bingung ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh, tetap aja di beauty ya. Kalau sekarang aku fokusnya juga ke make up ya. Dulu tuh berfokus tuh fashion aja. Tapi mulai dari 2025 kalau nggak salah, 2025 itu udah mulai explore nih ke beauty atau kayak make up. Nah, dari make up itu juga alhamdulillahnya banyak Kak. Maksudnya brand-brand tuh yang nge-reach out juga lumayan banyak gitu. Jadi nggak hanya fashion aja yang brand-brand minta kerja sama aku, tapi makeup juga, makeup atau beauty brand itu juga nge-reach out aku. Jadi benar-benar gitu. Dari yang gabut kamu upload foto, video gitu. Iya. Jadi sebenarnya, dan itu mungkin karena aku tuh nggak takut kali ya. Iya. Aku tuh kayak nggak peduli orang-orang bakal kayak gimana gitu. Mungkin kayak, ini Laika ngapain deh posting mungkin ada sebagian gitu. Orang kayak, aku mau upload ini, gimana tanggapan orang, takutnya ini segala macam gitu. Iya, tapi kalau aku tuh dulu aku tuh nggak mikirin itu Kak. Aku nggak mikirin. Karena aku ngerasa itu tuh passion aku ya, yang fashion itu. Aku ngerasa aku tuh suka ngelakuin itu gitu. Jadi aku nggak ada ngerasa kayak aku tuh ngelakuin itu terpaksa atau kayak karena aku tuh takut gitu buat posting. Itu nggak ada sama sekali sih. Kalau dulu tuh benar-benar aku posting apapun, aku suka ngelakuin itu. Aku suka bikin video feed check yang random pokoknya, itu aku suka banget. Jadi aku nggak peduli apa kata orang-orang kayak gitu. Nah, tapi dengan aku yang nggak mendengar kata orang-orang itu, jadinya ya aku bisa sampai sekarang kayak gitu loh. Bisa jadi kayak sekarang kayak gitu. Aku tetap terus berkembang kayak gitu. Pokoknya aku selalu nggak dengerin apa kata orang sih Kak. Iya betul sih, itu berarti sebagai kunci awal ya sebenarnya. Terus juga nantinya proses kamu nih diibaratkan ya, bisa jadi anak tangga gitu. Jadi satu-satu dari yang kecil ke yang gede gitu. Betul banget, karena menurut aku yang instan tuh bener nggak ada ya. Mungkin kalau ada pun yang instan tuh mungkin hoki ya Kak, orang-orang gitu ya. Cuma kalau aku sendiri, aku tuh benar dari kayak step by step, little step banget gitu. Yang awalnya aku dari iseng kayak, terus akhirnya aku masih terima yang barter aja, maksudnya belum dibayar, cuman aku pun tetap effort gitu ya bikin videonya gitu, bikin kontennya tetap effort, sampai akhirnya ya alhamdulillah udah di reach out atau kerjasama sama brand-brand beauty yang terkenal kayak gitu. Iya, alhamdulillah banget. Bisa income itu pendapatan, bisa income pengalaman juga, jadi yang baru. Iya betul, senang banget. Oke, siap. Dari ikut senang sih dengernya ya, jadi kayak bener-bener dari gabut dan bisa jadi hasil yang lebih besar dari sekarang gitu loh, sampai sekarang gitu. Betul. Oke. Aku kepo sih ya, tadi Musical.ly itu ya. Itu tuh waktu aktif di Musical.ly itu, apa sih pengalaman kamu dikenal banyak orang di Musical.ly itu? Oke. Jadi kan tadi aku udah bilang ya Kak, kalau aku tuh main Musical.ly itu karena FOMO gitu ya. Karena aku pengen ikut kakakku gitu main Musical.ly. Terus sebenarnya ya emang lebih terkenal kan emang kakakku ya.
Oh, Tapi kakak karena dulu ya? kakakku tuh ya alhamdulillah emang lebih terkenal dari aku gitu ya Iya. pada saat Musical.ly. Terus akhirnya ya kakakku dikenal banyak orang gitu, banyak yang suka juga sama kakakku, maksudnya suka video-videonya kayak Iya. gitu. Terus akhirnya mungkin merembet juga ke aku kali ya, mungkin kayak oh ini nih adenya si kakakku namanya Lea ya. Oh, Oh Lea. ini nih adenya si Lea. Ya udah akhirnya mungkin teman-teman juga ikut ngepoin video-video Musical.ly Iya. aku kayak gitu. Terus sebenarnya emang udah banyak ya yang tahu gitu, yang tahu aku sama kakakku. Itu sebenarnya aku tuh kaget ya. Mungkin pada saat itu aku kelas 6 SD ya, Kak. Oh, masih SD? Masih SD. Masih SD, kakakku SMP. Terus aku kaget karena ternyata banyak orang yang bener-bener suka loh sama video-videonya Iya. aku, sama video-video Tertarik gitu kakakku. ya? Kayak gitu sampai ini dulu ya pas Apa zaman tuh? Musical.ly, sampai kayak ada orang-orang yang ketemu aku di mall sama kakakku kayak kakak ini Oh, ya langsung nyapa like gitu ya? nyapa, terus Lucu. bahkan sampai minta foto. Wow. Iya, sebenarnya aku saat itu kaget ya. Kok kayaknya kok banyak orang ya yang Iya. suka sama masa yang tahu aku gitu. Kaget Itu campur seneng gak sih? iya, itu senang sih, jujur senang kayak aku masih kecil ya, jadi Iya. posisinya aku masih kecil, jadi kayak aku senang deh kayaknya banyak yang sayang sama aku, kayak gitu, Iya, banyak iya, yang bener. tahu video-video aku, banyak yang suka sama video aku, sama kakakku juga, kayak gitu. Jadi pengalamannya saat itu sih kaget dan senang sih, aku bersyukur sih. Iya sih. Pada Kayak, saat itu. senangnya mendominasi gitu ya. Iya, senang sih. Itu berarti konten-konten di Musical.ly itu sama itu, tentang fashion juga. Sebenarnya kalau Musical.ly, mungkin teman-teman yang dulu main Musical.ly juga, jadi berbeda, Kak. Kalau Musical.ly itu menurut aku benar bukan konten yang review atau bikin outfit check. Kalau aku ya, bukan yang kayak gitu. Soalnya Yang kayak lebih apa ke tuh? transisi. Oh, transisi. Oh. Transisi. Pokoknya video transisi yang kita tuh pakai musik-musik barat lah, atau yang lagi viral gitu pada saat itu, kita bikin transisinya kayak gitu. Atau enggak sekedar kayak Lip sync gitu? Lip sync. Oh, iya. Kayak lip sync aja sih, Kak. Udah, jadi dulu tuh aku pribadi kontennya tuh kayak gitu doang, Kak. Oh, berarti kayak sesimpel itu ya? Iya, jadi kayak aku pun kaget gitu, kok bisa? Ya aku jadi ikutan banyak yang kenal ya, kayak gitu. Padahal video-video aku juga kayak gitu doang, kayak sekedar lip sync sama lip sync sama transisi. Iya, betul. Jadi emang ini orang yang menarik kayaknya. Iya, betul. Karena emang kan nggak konten segitu doang, tapi memang dari lihat orangnya juga menarik nih kayaknya. Jadi orang-orang kepo, ini siapa sih? Kayaknya ini perlu dilihat deh gitu. Siapa sih? Barangkali mungkin dari beberapa orang tuh bisa jadi kamu dijadiin motivasinya gitu. Bisa jadi Amin gitu. ya. Terus apa yang pas comeback nih, pas 2024 berarti ya? Iya. Dari Musical.ly ke TikTok itu sih apa keputusan kamu buat beralih dari Musical.ly ke TikTok sih? Kalau itu keputusan karena emang tahun berapa ya, aku lupa deh, itu benar aplikasi Musical.ly itu tuh kayak dalam sekejap udah berubah, Kak, jadi TikTok. Iya, aku inget banget tuh. Pokoknya tiba-tiba logonya tuh udah berubah jadi TikTok. Aku lupa deh itu tahun berapa. Jadi ya udah. Jadi langsung mengikuti gitu ya? Langsung mengikuti langsung aja sih, dari Musical.ly ke TikTok kayak gitu. Terus kalau dari Musical.ly nih, dari Musical.ly ke TikTok, kan ada konsepnya beda nih, kan tadi transisi sama lip sync. Nah, sedangkan TikTok yang sekarang tuh banyak segala konten yang bisa kamu buat. Iya. Terus apa sih, ada perubahan nggak kayak konsep gitu? Pastinya ada nggak sih atau pasti ada ya. Kalau dulu tuh bisa dibilang aku tuh malah nggak terkonsep sih, Kak, ya Musical.ly ya. Karena kayak misal nih nge-scroll terus ini nih lagu lagi viral karena lagi banyak yang bikin lip sync-nya gitu, bikin videonya, bikin transisinya. Ya udah aku ikutan ya. Jadi nggak terkonsep, jadi kayak ala kadarnya aja gitu. Kalau sekarang tuh bener aku kayak aku targetin, misal kayak aku mau dalam seminggu ini kayak posting berapa video gitu. Jadi dalam satu hari aku tuh bikin video nggak cuma satu, jadi bisa kayak nanti hasilnya bisa jadi 3 video nih atau 5 video. Bisa dipecah lagi gitu ya. Dan itu mungkin beauty. Terus nanti kalau misalnya fashion aku juga bikin lagi kayak gitu sih. Jadi terkonsep sih kalau yang sekarang tuh. Terus bisa dibilang terjadwal juga sih.
Jadi per nggak hari yang harus asal ada berapa gitu? dalam. Ada targetnya gitu nggak? Per hari ada berapa konten, terus ada konten apa aja gitu nggak? Kalau aku pribadi sih, kalau emang yang bukan endorsement ya, itu nggak ada target sih. Yang penting kalau bisa tuh kayak dalam sekali konten, misal kayak aku dengan outfit ini gitu, aku mau bikin konten beauty, pengen bikin konten beauty tuh aku pengen nanti hasilnya outputnya 5 video. Oh, 5? Kayak gitu, atau 3. Jadi sebenarnya terus nanti kan bisa di ini aja ya, hasil videonya tuh bisa aku selang-seling aja gitu. Jadi nggak serentak aku posting dalam 1 hari. Iya, betul. Jadi kan 5 video lumayan tuh, bisa aku posting selama 5 hari ke depan. Kayak buat stok gitu ya? Buat stok, betul. Buat stok video kayak gitu sih. Oke, siap. Jadi kayak benar-benar konsepnya tuh malah lebih terstruktur yang sekarang gitu ya di Betul. TikTok. Oke, Betul. siap. Terus ganti nih ke pertanyaan berikutnya. Oke. Mungkin pas dari Musical.ly ke TikTok kan ada masa adaptasinya tuh. Kamu sempet khawatir nggak sih, takut nggak sih kayak kehilangan followers atau audiensmu gitu? Berarti pas aku mulai aktif lagi ya? Iya, yang berarti pas awal-awal TikTok. Awal Kayak TikTok kayak dari TikTok nih, kayak aku dari Musical.ly nih terus ke TikTok. Orang-orang masih kenal nggak ya? Masih tahu nggak ya? Oke. Gitu. Kalau aku ya sejujurnya Kak, aku nggak takut. Aku malah kayak aku nggak begitu peduliin itu gitu. Karena aku malah senang kalau misal dengan aku rebranding lagi atau kayak aku muncul lagi nih di tahun 2024, aku tuh malah senang kalau misalnya ada audiens baru. Jadi nggak harus yang lama gitu loh. Yang dulu audiens aku pas di Musical.ly itu harus ada lagi tuh. Aku nggak sih, karena aku yakin kayak makin lama kan audiens pasti makin banyak ya. Yang main TikTok juga makin banyak, yang main sosmed makin banyak. Jadi pasti makin beragam juga. Dan aku yakin kayak aku mikirnya nggak bakal hilang banget sih Kak, karena pasti ada aja yang muncul audiens yang baru kayak gitu. Jadi nggak khawatir ya, tetap kayak lanjut gitu. Iya. Mantap sih. Oke nih, lanjut lagi. Oke. Pas hiatus kan beberapa tahun hiatus tuh. Yang Musical.ly ya? Iya betul. Terus kamu aktif lagi di TikTok, terus bangun ulang personal brandinganmu gitu. Terus apa sih yang bikin kamu mulai kembali di TikTok ini gitu? Karena kalau misalkan mungkin ya ada beberapa orang kalau misalkan udah kayak beda aplikasi kayak males kayaknya udah deh stop aja deh, maksudnya ganti yang lain mungkin, atau mungkin benar-benar stop gitu. Apa sih yang bikin kamu mutusin kayak dari Musical.ly lanjut ke TikTok, kayak aku percaya aku bisa lanjut di sini gitu? Oke. Kalau aku sebenarnya ya Kak, aku kan aktifnya tuh lebih di Instagram ya. TikTok tuh kalau menurut aku algoritmanya untuk akunku tuh masih agak susah, jadi aku aktif banget di Instagram kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri beralih ke Instagram, maksudnya beraktif bangetnya tuh di Instagram, aku nggak ada kayak kekhawatiran kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah aku posting aja, dan aku yakin pasti ada aja gitu audiensnya kayak gitu. Oke, berarti dari kamu itu udah kayak kuncinya emang harus percaya diri nih gitu. Iya, bener. Jadi menurut aku nggak perlu dipusingin, kayak aku tuh misalnya di platform TikTok tuh lagi rame banget, kayak semua orang bisa jadi konten kreator, aku juga mau gitu. Betul. Aku sih nggak yang kayak gitu ya, aku benar kayak di mana aja aku sih posting, dan aku pede aja gitu. Entah itu ada yang nonton atau enggak Kak. Jadi aku harus kayak upload aja walaupun itu ada yang nonton atau enggak. Iya, itu sih aku. Oke, siap. Berarti emang kuncinya harus pede sih ya, bener-bener ya. Pede, betul. Tapi ada nggak sih kayak tips, kayak misalkan ada nih kayak dia ngerasa outfit aku mungkin hari ini kayak kok kurang ya gitu, tapi tetap dia ngonten gitu. Nah, dia tuh lebih takut ke tanggapan orang lain. Dari kamu tanggapannya gimana tuh? Kalau aku sih nggak usah didengerin ya, nggak usah kayak oke, pasti ada lah ya orang-orang yang kayak gitu ya, kayak mungkin dia ngomongin di belakang kayak gitu. Cuman menurut aku nggak perlu dipedulin, karena itu wasting time aja sih Kak, karena mereka juga nggak tahu diri kita kayak apa, atau dan secara dalam nggak ngerugiin kita juga kan. Jadi menurut aku meskipun kayak mungkin kalian insecure atau kayak ngerasa kurang pede nih, aduh kayak udah bikin video cuman pas lihat hasilnya kok kayak kurang ya gitu, menurut aku nggak apa-apa, tetap posting aja, karena aku yakin banget audiens tuh beragam ya. Jadi misalnya ada yang hate mungkin ya, atau mungkin ada yang nggak suka atau kayak ngejudge, tapi aku yakin ada juga atau bahkan banyak yang support gitu, yang positif kasih tanggapan positif tuh pasti ada Kak. Aku yakin kok, karena menurut aku malah asing gitu ya audiens yang kita nggak kenal,
stranger gitu lah ya, itu tuh biasanya malah lebih support. Iya, bener. Lucu ini banget serius, ya, iya. aku malah kayak seneng banget gitu kalau misalnya stranger yang komplimen aku kayak gitu, karena banyak juga kok yang support gitu meskipun itu stranger gitu Iya, yang nggak betul. kita Kayak orang kenal. nggak kenal gitu. Betul, Tapi betul. supportnya ada buat Ada, kita. ada. Iya, Bener, jadi kayak bersyukur gitu. banget ya ternyata kita ada dan tahu orang banyak tahu kita Iya, gitu. iya. Terus kayak lebih disayang gitu nggak sih karena Iya. oh dia tahu kita. Iya, terus mereka support, jadi bener kayak aku yakin aja sih pasti banyak juga orang-orang baik gitu, stranger audience di TikTok atau Instagram yang banyak banget itu, aku yakin pasti ada yang positif, kasih tanggapan positif tuh pasti banyak. Iya betul. Dari berapa ratusan ribuan itu ya. Betul. Oke lanjut nih. Iya. Gimana sih proses rebranding kamu di TikTok itu di tahun 2024? Apa yang kamu ubah? Terus apa sih yang kamu pertahanin dari era Musical.ly itu? Kalau dipertahanin kayaknya apa ya? Soalnya aku ngerasa aku tuh rebranding total sih Kak. Oh iya. Ya maksudnya Dari apa tuh? Dari looks-nya, maksudnya dari looks dulu aku pas di Musical.ly aku tuh nggak pakai kacamata. Oh. Dan aku tuh kayak masih kecil jadi no make up ya. Iya. Dan aku dulu tuh Musical.ly masih pakai bergo Kak, tau kan? Iya. Kerudung bergo aja gitu, kayak aduh nggak proper banget deh, kayak looks-nya tuh kayak nggak proper banget Kak. Terus akhirnya sekarang aku rebrandingnya sih ya kayak aku sekarang pakai kacamata, terus ya aku udah mulai make up, Udah terus mulai merawat diri. merawat gitu. diri, dan nah di situ tuh orang-orang banyak juga sih yang pangling gitu, yang nggak percaya gitu. Ah, Ini emang serius ini bener lah itu iya, ya. ini serius like kayak yang dulu kayak gitu. Sama ya rebrandingnya aku sekarang aku fokusin banget sih apa nih yang mau aku apa konten yang mau aku bikin kayak gitu. Kalau sekarang kan ya aku fokusnya bener di beauty ya, menurut aku ranah beauty ya. Fashion, beauty, skincare, fashion, make up, skincare kayak gitu. Aku fokusnya udah ke situ sih. Jadi orang-orang juga yang sekarang nih, yang audiens sekarang tuh mungkin taunya Laika tuh ya, atau kalau nggak yang Laika Musical.ly, kalau masih ada ya yang mikir kayak gitu, atau ya Laika yang beauty content creator kayak gitu. Aku udah ngubah itu sih, jadi ke ranah atau niche-nya tuh udah ke beauty, fashion, kayak gitu sih. Terus kalau itu kan yang diubah ya, kalau yang dipertahanin? Kalau yang dipertahanin apa ya, kayaknya mungkin dari energi kamu setiap bikin video kah, atau konsep videonya mungkin kalau misalkan transisi, sekarang masih ada transisi atau enggak? Udah nggak ada. Udah enggak, berarti udah diubah. Iya udah diubah. Paling, tapi aku nggak tahu ya, ini mungkin orang-orang yang menilai ya kalau yang tentang kayak energi itu. Cuman aku ngerasa kalau dulu tuh benar yang energik banget ya, karena masih kecil ya, jadi kayak seneng banget pokoknya. Ya kayak kalau bikin video tuh sumringah banget kayak gitu kalau yang dulu. Kalau sekarang sih kayaknya masih juga ya, mungkin energinya juga masih kayak masih Laika gitu. Iya betul, karena paling menarik banyak orang gitu kan, menarik perhatian. Iya. Paling itu sih. Oke, siap. Terus apa sih perbedaan yang kerasa banget nih dari Musical.ly ke TikTok? Perubahan. Apa? Perbedaan yang kayak terasa banget, kok beda banget ya sama Musical.ly yang dulu gitu? Apa ya? Mungkin konsepnya nggak sih? Konsepnya tadi beda banget ya? Sih beda banget. Iya, transisi. Dari transisi beda ke banget. bebas. Kalau sekarang tuh bisa dibilang kayak lebih berdaging. Oh, lebih bebas gitu ya? Enggak, kayak kalau dulu kan justru aku bebas banget ya, kayak ya aku mau bikin video apa ya terserah lah gitu, nggak terstruktur. Kalau sekarang tuh beda banget karena aku udah harus apa ya, kayak ya aku fokusnya mau di mana kayak gitu loh. Ya udah akhirnya aku fokusnya di beauty sama beauty fashion kayak gitu. Oke, siap. Berarti emang kerasa bedanya tuh di konsep ya. Terus emang fitur ada yang masih sama nggak sama Musical.ly yang dulu? Fitur, aku udah lupa. Udah lama ya? Musical.ly itu udah lama banget. Berarti emang aku bahkan udah lupa kayak TikTok. Fitur-fiturnya tuh apa aja di Musical.ly, aku lupa. Oh. Oke, lanjut nih. Gimana sih cara kamu jaga engagement dari akun kamu tuh biar tetap stabil gitu? Engagement ya? Iya. Kalau aku sendiri konsisten Konsisten itu dalam apa sebenarnya ya, konsisten dalam posting.
Tapi aku sendiri ya Kak, aku bilang kayak gitu, cuman sebenarnya aku pun nggak selalu kayak gitu ya. Aku pasti ada jenuhnya juga kan, kayak tiba-tiba nggak bersemangat lah kayak gitu. Akhirnya aku nggak konsisten buat posting. Cuma menurut aku kalau benar tips atau kunci buat ngejaga engagement akun itu tuh konsisten postingnya sih kayak gitu. Jadi yang aku bilang tadi, kalau bisa tuh sehari tuh kayak tiap hari posting. Oh, tiap hari posting. Tiap hari posting, karena menurut aku kalau misalnya kita upload seminggu sekali, nanti tuh audiens kayak pada ini masih aktif nggak sih kayak gitu loh. Ini like masih aktif nggak sih, atau enggak kayak audiens tuh emang cepat berubah-ubah kan. Kadang benar bisa rame nih akun kita, terus bisa aja enggak. Nah apalagi kalau kita nggak konsisten postingnya. Jadi harus disuap setiap hari. Supaya orang-orang tuh kayak ingat gitu, kayak oh ini Laika yang selalu yang sukanya posting beauty kan, atau kayak relate nggak sih itu yang baju-bajunya lucu gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi gimana tadi engagement? Konsisten. Ya, berarti kuncinya konsisten. Oke, siap, konsisten. Terus tadi kan sempat nyebutin ya kamu, kayak kalau misalkan lagi bosen atau stres, gimana sih cara kamu manage stresmu itu? Iya. Kalau aku yang pertama sih benar-benar, misal aku lagi jenuh ya, aku harus tanamin itu tuh jangan berlarut-larut, jangan terlalu lama gitu ya. Karena kan kalau misalnya aku lagi jenuh, otomatis itu kan Kak, aku tuh nggak bikin video, nggak bikin konten. Terus kalau bikin konten pun bisa aja kayak jadi hasilnya jelek, kurang, karena aku nggak kasih sepenuhnya effort itu nggak full gitu kayak buat bikin konten, apalagi harus ngedit kayak gitu. Jadi aku tanamin ya udah, jenuh menurut aku wajar gitu, pasti dialami juga sama semua konten kreator kayak gitu. Tapi nggak boleh berlarut-larut. Terus paling supaya aku bisa balik lagi gitu ya, kayak semangat lagi, itu tuh aku biasanya ini Kak, scroll TikTok atau Instagram dengan aku lihat konten kreator yang lain pada posting yang fokusnya mungkin di beauty juga ya. Oh banyak nih, ternyata lagi banyak banget yang emang rajin posting gitu, jadi aku kayak termotivasi gitu. Betul. Oh tuh ya udah, aku kenapa lama-lama kenapa aku jenuh lama-lama gitu. Nanti juga sebenarnya kalau misalnya jarang posting, menurut aku tuh ada ruginya juga di aku gitu, karena jadinya audiens bisa aja kayak jadi berkurang. Betul. Jadi aku biasanya lihat kayak scroll TikTok, Instagram, banyak banget yang kayak istilahnya kayak berlomba-lomba posting juga. Jadi aku kayak loh, ya udah aku juga takut ketinggalan juga gitu. Ayo dong, aku akhirnya semangat lagi gitu. Buat akhirnya aku bangkit lagi gitulah. Aku posting, aku perlahan bikin video lagi, terus mulai ngedit lagi, terus posting kayak gitu. Berarti kayak pikiran lelahnya kita, bosannya kita, stresnya kita diafirmasi dulu, baru bangun pelan-pelan. Iya, betul. Oke, siap. Tips juga sih itu ya guys berarti. Oke. Terus kan tadi sempat nyebutin juga nih, mention juga OTD, outfit fashion, beauty gitu. Nah, kan sekarang udah mau lebaran nih. Udah mau lebaran, kayak menarik banget sih kalau bahas fashion ataupun dari make up, skincare dan yang lain. Kayak dari kamu mungkin ada apa ya, prediksi mungkin baju apa sih yang bakal tren di lebaran ini gitu? Baju yang tren ya pas lebaran. Yang mungkin banyak dipakai. Banyak dipakai mungkin ya. Kalau sekarang tuh ya aku lihat ya, itu banyak banget. Mungkin teman-teman juga mungkin udah check out ya. Ini kayak Cheongsam gitu loh Kak. Kayak blues, blues atau enggak one set gitu, cuman kayak Cheongsam. Jadi kayak ada rumbai-rumbainya kayak gitu, itu lagi rame. Dan menurut aku one set juga sih. One set. Iya, aku lagi sering banget tuh kayak ngelihat gitu. Banyak ya yang keluar gitu ya. Kak, iya, one set yang tapi emang bagus banget sih. Menurut aku ya, karena FYP aku tuh banyak banget one set yang emang buat lebaran, emang bagus sih menurut aku, yang kayak ada rumbai-rumbainya, one set yang cantik lah gitu. Itu lagi rame sih, jadi aku kayaknya sih bakal rame ya, bakal banyak yang pakai itu one set. Karena aku sendiri kayaknya aku nanti pakai one set. Ada spill dikit kayaknya ya. Iya, nanti ditunggu di Instagramnya Kak Laika. Karena kalau menurut aku ya one set nih,
kalau misalnya kita mikirnya kan kalau lebaran tuh apa sih gamis ya? Kayak iya satu sih? lajur gitu ya, Oh, lajuran kayak gitu. abaya, ya udah itu kan kayak basic ya. Tapi menurut aku Kak, kalau misalnya one set, apalagi one set sekarang tuh cantik-cantik banget Kak, bagus-bagus banget. Modelnya cakep. Iya kan? Itu tuh bisa dipakai nggak cuma pas lebaran aja. Jadi menurut aku itu worth the Daily hype. juga bisa ya. Daily tuh juga bisa, atau enggak mau pergi sama keluarga. Terus mungkin kondangan, itu menurut aku masih match banget loh sama ya kayak kegiatan-kegiatan yang lain pakainya one set ya lagi rame sekarang itu cocok kan. Jadi kayak nggak cuma beli buat lebaran doang, Iya, nggak sih kayak betul. sehari doang kayak ini banget ya. Kayak sayang nggak Iya, sih? sayang Kalau aku banget sih beli sayang sehari ya doang Kak. gitu. Biar bisa dipakai ke yang hari-hari berikutnya gitu. Iya, betul. Oke. Terus itu kan ini ya baju pakaian. Kalau kerudung kamu bisa lihat nggak apa sih yang lagi banyak orang pakai gitu? Orang pakai pasti banget ini sih Kak, Apa? pashmina apa? Pashmina motif. Pashmina apa sih? Printed gitu, printed ya motif ya. Viskos apa Iya, ya? viskos. Itu lagi ramai. Sama satu lagi hijab malai. Ah iya, yang panjang itu. Iya, hijab malai. Cuman itu kalau nggak salah ada juga yang pashmina, ada juga yang segi empat kayak gitu. Nah, hijab malai menurut aku lagi rame banget sih. Kayak gitu. Iya, karena kayak motif-motifnya gitu tuh lucu-lucu banget Kak. betul. Dan lagi rame yang kayak di stylingnya tuh lucu Iya, banget. betul, kayak model-model baru nggak sih gitu. Kayak apa sih namanya? Kerudung malai itu lagi rame banget sih. Panjang gitu ya. Nah, ini Iya. kan tadi udah nih pakai nama kerudung ya. Oke. Kita beralih ke make up nggak sih? Karena orang kan ngelihatnya kayak muka dulu nih gitu, terus Oh, baru iya, semuanya oke. gitu. Mungkin kayak make up style apa sih yang cocok dipakai pas lebaran gitu? Make up style. Sebenarnya ini tergantung orangnya sih ya, pengennya make up style atau misalnya cocoknya di muka mereka tuh Apa gitu? make up look yang seperti apa. Tapi kalau aku sendiri itu mungkin kayak Korean look itu aku cocok sih, karena menurut aku itu fresh ya, Iya, fresh betul. terus tapi nggak yang too much gitu. Oke. Jadi tetap pakai apa kayak fake eyelash kan lagi rame ya, pakai Betul, fake betul. eyelash tuh. Yang Wah, satuan lagi- itu nggak sih? Oh iya, sorry, individual Lash, eyelash, ya. individual eyelash tuh lagi rame pakai eyelash, terus biasanya lipnya ombre nih kayak aku Tuh, sih. glossy gitu ya. Glossy, Kamu benar. sekarang lagi ini style apa nih? Make up style apa? Kalau ini emang makeup style aku sehari-hari. Oh. Aku bingung, mungkin signature makeup aku Iya. kali ya Kak. Karena udah kayak tiap Iya. hari jadi otomatisnya style gini Terus gitu. kayak gini, paling ya ini aku kan blushnya. Iya, fresh banget. Iya ya. Iya, kelihatan fresh Iya, banget. terus maksudnya kayak blush blindness nih Iya, mungkin. betul. Ya kan, kakak Semua- tahu kan? Blush blindness kayak lagi rame banget orang-orang Iya. tuh. Cewek-cewek kayak sekarang udah Blush on-nya kelihatan Blush- harus cetar gitu. iya. Jadi Betul. kita harus cetar ya nanti pas lebaran. Betul. Kayak gitu sih. Oke, siap. Jadi lebaran tuh sesuai stylenya masing-masing Iya, ya, benar. balik orang masing-masing gitu. Mungkin ada yang kayak bold matanya atau bold di bibir gitu mungkin ya. Iya benar. Tapi kalau aku ya, kalau aku sendiri sih, kalau mata aku nggak pernah berani bold, karena mungkin Kenapa tuh? aku tipe make upnya tuh ini Kak, apa low visual. Oh iya, low visual. Jadi kalau misalnya aku pakai make up yang apa ya bold Bold. dikit gitu, kayak kelihatannya kayak Agak melebihi umur gitu. iya. Iya itu. Jadi aku Oh, jadi selalu cocoknya low. iya. Oke. Yang penting aku fake eyelash, terus tetap ya pakai eyeliner. Ya udah eyeliner biasanya sih, kayak sekarang kayak cuman kayak wing aja. Iya. Udah sih, sama paling eyeshadow tuh kayak yang soft yang kayak perpaduan apa namanya? Coklat. Sama coklat atau yang nude kayak gitu. Sama paling glitter ya kayak glitter atau highlighter. Kayak gitu sih. Terus menurutmu softline tuh ngaruh banget nggak Ih, kayak ke ngaruh. make up? Ngaruh banget tau Kak. Apa tuh bedanya? Beda banget, karena menurut aku kalau misalnya pakai softline tuh langsung ngepop gitu make upnya. Bagus banget menurut aku kalau pakai softline, apalagi kalau nanti lebaran ya. Aku sih rekomendasiin banget softline. pakai softline. Warnanya apa tuh biasanya yang cakep? Oh, kalau yang cakep, Cocok kalau sama mau orang yang Indo. orang terutama. Indo, aku rekomenin coklat muda, tapi kayak hazel gitu, itu bagus. Itu natural gitu, kalau mau yang natural, yang masih Iya, kelihatan benar-benar. natural Kayak gitu, mata yang gitu. enggak yang too much gitu. Cuman kalau aku pribadi, aku suka itu coklat muda gitu, aku suka banget. Jadi cerah gitu kan, matanya kayak Iya. jadi terang gitu. Iya, betul. Kayak mata kucing jadinya Kelihatan kan. lebih kelihatan. Lebih kelihatan, sama
ini aku suka banget softline warna grey. yang kayak abu-abu. Mm. Abu-abu aku suka banget. Oh, itu bagus. cocok. Kalau aku cocok sih pakai abu-abu gitu. Cuman bukan abu-abu yang bener ada ringnya. Tau gak sih softline ada ringnya kan masa jadi bikin gede banget matanya. Iya, yang pinggirnya itu. Yang ada ringnya gitu. Itu biasanya bener jadi agak gede gitu ya. sekali ya. Jadi abu-abu cuman yang ringnya nggak ada ringnya, berarti nggak ada ringnya. Oke. Terus cari yang coraknya, motifnya yang normal-normal aja. Jangan yang unik-unik ya. Paling kalau yang unik-unik buat konten-konten aja nggak sih? Kayak Iya, betul. Makeup unik atau makeup custom Iya. gitu. Tapi kalau kamu ada nggak sih kayak pernah bikin makeup yang kayak misal ada gambar bunga, makeup yang art itu loh? Oh, yang art ya? Iya, pernah nggak? Kalau aku itu belum. Oh, belum. Belum pernah sih. Aku mungkin sampai saat ini aku tuh fokusnya masih ya makeup daily maybe ya. Makeup daily aja yang karena bisa dipakai sama orang lain iya, juga. Betul. Karena aku pengen ngasih tahu aja ke followers aku gitu ya, audiens aku, maksudnya ini loh kayak tips and triknya mungkin, atau enggak kayak aku kasih tahu produk-produk apa yang aku pakai kalau daily. Karena biasanya malah kalau makeup daily tuh yang malah banyak ditanya gitu. Mungkin karena jadi apa ya, buat inspirasi kali ya Kak. Jadi kayak aku mau kuliah nih tapi mau makeupnya yang natural aja. Ya udah akhirnya ya bisa lihat ke aku kayak gitu. Terus nanti aku bakal kayak kasih tahu tutorialnya kayak gitu sih. Oh iya, karena ada yang minta tutor gitu ya Kak, tutornya sama spill brand-brandnya dong, gitu. Iya betul. Oke, terus kan udah bahas nih. Terus aku tanya lagi, kayak tadi kan sempat pas awal-awal ada mention yang insecure gitu. Dari kamu ada nggak sih kayak pesan-pesan buat yang mungkin kayak baru mulai gitu? Apa sih pesannya biar tetap percaya diri dan konsisten dalam berkarya gitu? Kalau aku supaya nggak insecure ya, benar-benar itu sih Kak, balik lagi self love. Jadi self love nya. Jadi tuh menurut aku pasti bakal ada orang-orang yang bikin kita insecure kayak gitu. Tapi jangan dijadiin itu tuh sebagai jadi kalian nggak maju gitu, cuman gara-gara insecure atau terlalu mikirin kayak aduh orang-orang ntar ngejudge gitu dan lain-lain. Jangan kayak gitu sih. Jadi benar dilakuin aja, dicoba aja gitu. Jadi kayak belajar stoik gitu ya? Iya betul, stoicism ya. Iya, stoicism. Tau gak sih Kak, itu aku yang terapin tau. Itu aku terapin bener dari awal yang 2024 berarti ya, itu aku berterapin banget stoicism kayak. Dan berguna banget ya? Berguna banget Kak. Jadi menurut aku pesannya tuh bener jangan kayak nggak usah berlarut-larut. Jadi bayangin aja mereka tuh kayak ya udahlah, kayak emang mereka mereka juga nggak ngerugiin kita kayak gitu. Betul. Jadi ya udah tetap lakuin aja, terus kayak pede aja. Kalau misalnya pasti ada kok yang support gitu, pasti ada yang support, nggak melulu kayak negatif. Aku yakin banget sih. Oke, siap. Tadi kan dari kamu nih, ada nggak sih kelihatan nih ya moto atau kalimat apa gitu yang bikin kamu semangat percaya diri kayak jalani hari terus bikin konten-konten setiap hari gitu? Moto atau apa gitu? Ada sih Kak. Apa tuh? Ini aku lihat di ini deh, di TikTok. Dari ini menurut aku relate gitu. Pokoknya ini pakai bahasa Inggris ya. Pokoknya tuh may your desire to chase your dreams is stronger than your fear of trying gitu. Jadi tuh jangan sampai rasa ketakutan kita untuk mencoba itu tuh lebih besar dibandingkan rasa keinginan kita atau hasrat kita buat kejar mimpi-mimpi kita Kak. Kayak gitu. Dan itu menurut aku jadi beberapa kayak motivasi aku juga. Jadi udah aku bakal lakuin aja, aku bakal mencoba semuanya gitu. Semua opportunity, semua kesempatan-kesempatan aku bakal lakuin kayak gitu. Jadi jangan sampai, ya itu sih aku nggak mau rasa takut aku tuh lebih kuat, lebih dominan dibandingkan rasa keinginan aku buat kejar mimpi aku kayak gitu. Iya, jangan sampai rasa takutnya mengalahkan rasa keinginannya. Iya gitu. Karena pasti menurut aku bisa. Semua mimpi-mimpi kita tuh bisa diraih sih Kak. Tapi kalau misalnya kita takut, itu susah gitu. Jadi harus yakin dulu sama diri sendiri. Oke, mungkin ini terakhir ya pertanyaannya. Oke. Pertanyaan tadi terakhir.
Kalau dari kamu ada closing statement-nya buat sedulur Suara Merdeka? Closing statement. Yap. Kalau misalnya kalian sekarang itu lagi pengen mencoba bikin konten juga, atau mungkin pengen grow up yourself gitu ya, pengen nambah value, mungkin pengen nih bikin konten-konten juga, pesan dari aku, lakuin. Coba aja, benar-benar dilakuin aja, nggak usah pedulin apa kata orang, dan yakin aja rezeki itu udah tertakar ya. Jadi maksudnya kita nggak pernah tahu video kita nanti bakal FYP atau enggak, nanti bakal siapa tahu bisa mendatangkan rezeki kayak gitu, nanti akan ada yang kerjasama kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian masih ragu, masih insecure, udah itu dihilangin aja, karena mau sampai kapan kalian kayak gitu terus. Karena di zaman sekarang tuh semua orang bisa jadi konten kreator, Kak. Betul. Iya kan? Iya. Semua orang bisa jadi konten kreator. Nah, makanya kita jangan tertinggal gitu. Kalau misalnya kita emang pengen gitu ya, pengen jadi konten kreator, pengen bikin video konten kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terima kasih Oke. closing statement-nya. Jadi buat sedulur Suara Merdeka ini, kalau misalkan mau membangun dari kecil nih, misal dari OOTD, percaya diri aja. Dari kuncinya dari Laika tuh percaya diri dan jangan peduli apa kata orang. Mungkin lebih disaring ya, mana yang negatif dan mana yang positif, bisa dijadikan buat membangun diri kita buat lebih percaya diri dan kedepannya bisa melampaui batas. Iya, gitu lah ibaratnya asik. gitu. Jadi terima kasih sampai di sini perbincangan kita hari ini. Untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.